Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bikin masakan khas Lebaran ya. Tapi ini udah dari tahun-tahun dan kalian juga pasti udah nggak asing lagi, yaitu ketupat beserta lauk pendukungnya. Nah, aku ini pulang kampung ke daerah Solo, tepatnya daerah Sragen ya. Aku masak-masak sendiri karena memang di rumah cuma ada semuanya laki-laki. Ikuti terus videonya ya. Jangan lupa subscribe. Yang udah subscribe makasih, tambah banyak rezekinya saya selalu. Nah, ini aku jalan ke Pasar Tutu Sragen untuk cari selongsongan ketupat. Nah, alhamdulillahnya aku dapet nih. Nggak lama aku masuk langsung ada penjual selongsongan ketupat. Nah, di sini tuh masih kalau selongsongannya murah ya, tapi kalau untuk bahan-bahan masakan yang lain relatif mungkin agak mahal ya. Apa nggak tahu karena hari Lebaran atau apa, tapi ini aku beli selongsongan ketupat ini satunya hanya Rp1.000 ya, jadi aku beli 10 biji karena aku baru juga pertama kali masak ketupat, jadi aku mencoba untuk satu ikatnya aja dulu. Nah, aku udah dapet, bayar dan langsung dibawa pulang. Nah, ini ketupatnya aku isi. Kalau untuk 10 itu aku nyuci berasnya itu kira-kira 1 liter ya. Nah, ini bahan-bahan aku rajang-rajang dulu untuk membuat lauk-lauknya. Jadi berasnya tadi aku cuci 1 liter, aku skip. Aku udah rendam dulu berasnya sambil aku motong-motongin sayurannya. Aku di sini mau bikin sambal goreng kentang, sayur labu siam, dan juga opor ayam. Ini aku bikinnya kentangnya 1 kilo, labu siamnya kira-kira 3 biji, 3 buah. Dan ayamnya itu kalau di kampung itu kiloan ya, jadi aku beli ayam tadi 2 kilo. Nah, semua sayurannya udah aku cuci. Nah, di sini aku mau masukin si ketupat itu, dengan isian beras yang udah aku rendam, yang udah aku tirisin. Nah, caranya tuh kayak gini nih teman-teman. Kita buka, bukan yang pegangan panjangnya ya, tapi di yang apanya tuh yang di ujungnya yang pendek-pendek itu kita buka sedikit agar mempermudah untuk masukin berasnya, biar berlubangnya juga agak besar karena di sini aku pakainya sendok. Sedikit demi sedikit ya teman-teman, emang harus sabar ya masukinnya. Nah, masukinnya tuh ditadahin di wadahnya ya, biar berasnya nggak tumpah kemana-mana. Nah, di sini aku isinya itu setengah ya, setengah dari ketupatnya itu, dari selongsongan ketupat. Jadi aku ngisinya itu setengahnya. Kalau udah diisi setengahnya, nah itu setengah garis dari tengah-tengahnya itu kita tutup lagi sesuai tadi di semulanya selongsongannya itu. Terus dikunci ya. Jadi yang tadi ada lebihan sedikit-sedikitnya itu, ini yang kita buat masukin tadi berasnya, kita kunci, kita masukin ke sela-selanya gitu. Nah, seperti ini teman-teman, biar nanti rapat lagi. Nah, seperti ini, ulangin terus ya sampai semuanya itu diisi. Ini jujur aja aku baru pertama kali masak ketupat, dan semoga aja berhasil ya teman-teman. Karena kalau kita nggak mencoba atau kita malas ya kita nggak akan bisa gitu.
Dan jangan malas untuk belajar ya. Kalau ada masukan dari siapapun, misalkan dari tetangga ngasih tahu, kalau bikin ketupat itu ngerebusnya kira-kira 2 jam, apa 1 jam, apa 3 jam, itu tergantung sama pancinya ya teman-teman. Kalau kita pakai panci biasa kayak aku kan ngerebusnya nanti pakai panci biasa, nah aku pengen ngerebusnya itu kira-kira selama 2 jam, karena kata orang kan 1,5 jam, tapi aku ngasih waktu yang agak lama sedikit karena takutnya kan nggak jadi gitu ya. Kalau aku ngasih waktu yang agak lama kan semoga lebih jadi lagi gitu, ketupatnya lebih pulen, lebih lembut gitu. Nah pokoknya masukan dari siapapun kita tampung, dan jangan malu untuk tanya gimana caranya tuh kalau bikin ketupat yang bener-bener bisa berhasil gitu ya, yang pulen gitu. Di sini aku bener-bener baru belajar, baru bikin pertama kali. Nah kalau udah keisi semua, terus kita gabungin jadi satu, digabungin jadi satu, terus diikat ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kita taruh di panci itu biar tetap jadi satu, nggak pada susah diambil gitu. Ini untuk memudahkan untuk pengambilan nanti pas sudah matangnya, sebenarnya seperti itu, dan memudahkan kita untuk menggantung saat udah matang ketupatnya itu. Jadi yang tadi yang masih panjang itu kita ikat jadi satu, tapi sambil mengisi berasnya, kalau bisa sambil mendidihin air ya. Jadi kan kalau misalkan pancinya tuh dikasih air penuh ya, udah mendidih kan enak, jadi kita tinggal masukin si ketupatnya itu. Harus bener-bener udah mendidih dulu baru kita masukin ketupatnya, harus terendam ya teman-teman. Ketupatnya itu kalau misalkan belum terendam bisa ambil lagi air segayung, tetapi dimendidihin dulu baru dituang ke si panci ketupatnya ini. Nah ini aku nanti di jam pertama itu aku buka, aku lihat kalau misalkan udah agak asat, jadi aku tambahin air lagi segayung lagi. Nah, ini bahan-bahan untuk saya membuat biasa ya, sayur labu, untuk opor ayam, dan juga untuk sambal goreng kentang. Nah ini untuk sayur labu aku kasih cabai merahnya sedikit aja. Nah ini aku bikin bakwan juga karena hari ini puasa terakhir, jadi aku bikin gorengan. Di sini saya pakainya ulekan ya, jadi saya masih ngulek. Kemudian aku juga bikin bawang goreng sendiri biar lebih enak makan ketupatnya. Nah ini aku lagi numis bumbu untuk ayam, untuk opor ayam. Bumbunya itu gampang banget ya teman-teman, cuma bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, kemiri. Nah itu aja. Aku sih simpel aja bumbunya ya teman-teman, nggak pakai macam-macam, karena memang kadang kan kalau di kampung itu susah cari bahannya, malah jauh-jauh gitu pasar tempat orang dagang, jadi aku pakai seadanya bahan yang ada tadi yang ada di rumah. Nah ini ayam 2 kilo, kira-kira bawang merahnya 7 biji, bawang putihnya 5 biji, ketumbarnya 1 sendok makan, kemirinya 6 butir atau 7 butir boleh biar agak kental. Terus aku pakai santannya itu santan yang udah jadi, kira-kira pakainya santannya itu 1 butir setengah biar lebih kental dan lebih enak rasanya, gurih si opor ayamnya. Kalau untuk 2 kilo ayam itu pakainya 3 gayung air yang udah diperas sama santannya ya. Jadi nanti si ayamnya bakal empuk banget. Masaknya cukup 40 menit aja tuh udah empuk banget. Nah ini aku tumis untuk sambal goreng kentangnya. Di sini aku sambal goreng kentangnya pakai juga
gerabasan kalau di tempat saya namanya. Kalau di tempat kalian apa ya? Gerabasan tuh seperti ini kerupuk kulit gitu, tapi ini untuk khusus untuk masak. Nah ini udah pada mateng. Ini opor ayamnya udah matang. Saya taruh di wadah. Dan udah plating, semuanya udah matang. Tinggal disajikan teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan malas untuk belajar memasak ya. Karena memasak itu sebenarnya mudah, yang susah itu adalah tingkat kemalasan kita. Karena masak sendiri itu lebih kenyang dan lebih puas. Kalau untuk lebaran seperti ini, makanan seperti ini emang sudah menjadi ciri khas ya di Indonesia itu. Jadi masakan ini pasti berulang-ulang, kita sudah sering masak, jadi lebih